Gara-gara tidak diberi uang 50 miliar rupiah untuk modal bertarung dalam pilkada, seorang suami membunuh istrinya dengan sadis. Pelaku memukul, menikam, bahkan membakar tubuh sang istri. Awas depan. Inilah Ahmad Yuda Siregar, pelaku pembunuhan terhadap mantan Dirut RSUD Padang Sidempuan Teti Rumondang Harahap, yang tak lain adalah istrinya sendiri. Yuda dengan keji membunuh istrinya yang baru dinikahinya selama 2 tahun dengan cara memukuli korban berkali-kali, menikam dan membakar korban dengan 20 botol bensin dan meletakkan 8 buah tabung gas berukuran 3 kg di sisi korban. Usai membunuh, pelaku melarikan diri ke 3 kota sambil memantau pemberitaan mengenai kasus ini di media sosial. Pelarian Ahmad berakhir di Pekanbaru Riau dengan bonus timah panas di bagian kakinya lantaran masih berusaha untuk melarikan diri. Tindakan keji Yuda ini dilakukan karena istrinya tidak bersedia memberikan uang sebesar 50 miliar rupiah untuk modal pelaku dalam pemilihan Bupati Tapanuli Selatan. Nah, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini pengusutan kasus suami bunuh istri di Batam ini, kami sudah terhubung dengan Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto. Pak Nugroho, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, kami konfirmasi sekali lagi, Pak Nugroho, apakah memang betul pelaku membunuh istrinya sendiri karena tidak diberikan modal 50 miliar rupiah untuk maju sebagai kepala daerah? Baik, jadi kasus ini bermula yaitu di mana korban dan pelaku ini yaitu suami istri yang menikah pada tahun 2021. Dan sebelumnya, ya sebelum terjadi pembunuhan itu pelaku meminta ya, untuk rencana untuk mencalonkan diri menjadi bupati di Padang di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Jadi di situ korban itu akan menjanjikan yaitu akan di mana pelaku ini meminta uang sebesar 50 miliar ini untuk mensupport ya menjadi bupati di Tapanuli Selatan. Dan korban ada menyanggupi, tapi setelah berjalannya waktu ke depan di mana korban terus ditagih dan tidak kunjung ada uang tersebut. Dan akhirnya pelaku emosi di sini dan melakukan yaitu pada tanggal 1 November melakukan yaitu tindak pembunuhan, ya, percobaan pembunuhan yaitu dengan memukul rahang korban dan memukul yaitu punggung korban dengan kayu lesung, di mana korban saat itu langsung terkapar. Dan setelah itu pelaku meninggalkan tempat tersebut. Dan setelah beberapa waktu dicek kembali, ternyata korban masih hidup dan dilakukan yaitu percobaan pembunuhan lagi. Dan di situ pelaku akhirnya yaitu mengumpulkan, yaitu menskenariokan di mana istilahnya kejadian itu seolah-olah kebakaran rumah. Yaitu dengan membuat di situ berapa botol liter bensin atau pertalite di situ ada 8 dan tabung gas LPG yang disusun di rumahnya dari dapur sampai dengan ke kamar korban dan ditaruh di obat nyamuk di situ. Setelah itu terus setelah itu pelaku pergi ke Jakarta, meninggalkan kota Batam. Setelah didengar atau kok nggak ada situasi, kok adem-adem aja, nggak ada istilahnya kejadian ya di perumahan Genta di Kecamatan Buliang, Batu Haji tersebut, kota Batam, tidak ada istilahnya kejadian kebakaran rumah. Akhirnya pelaku ini curiga. Akhirnya kembali lagi ke Batam dan mengecek, ternyata korban masih hidup. Dan di situ pelaku akhirnya melakukan percobaan pembunuhan lagi, yaitu dengan memukul kepala korban dengan kayu lesung ada 4 kali.
dan mukanya korban ini dibungkus dengan plastik, yaitu plastik besek supaya tidak bernafas. Dan di situ akhirnya korban meninggal dunia dan pelaku akhirnya di situ menskenario lagi supaya seolah-olah itu terjadi kebakaran. Ya. Dan tabung-tabung gas tadi akhirnya oleh pelaku dibakar dengan korek api. Setelah ada asap, ada kebakaran di situ kecil, pelaku meninggalkan korban. Jadi kronologisnya seperti itu, Mas. Ya, Pak Nugroho, apakah ini termasuk dalam pembunuhan berencana? Ya, berencana. Jadi sebelumnya emang direncanakan untuk pembunuhan ini oleh pelaku. Berapa alat bukti seperti pisau ada di dapur sudah disiapkan, tabung gas termasuk berapa liter, ya, pertalite sudah disiapkan juga, ada 8 liter ditaruh di 8 botol, di situ sudah disiapkan oleh pelaku untuk membunuh korban ini. Pak Nugroho, apakah pelaku melakukan semua aksinya ini, beberapa kali percobaan pembunuhannya ini seorang diri atau ada indikasi pelaku lain, Pak Nugroho? Jadi saat pelaku ini mau memindahkan yaitu jenazah korban dari ruang tamu ke kamar, ini dibantu oleh istri sirinya, yaitu saudari Bunga. Ini masih buron atau DPO, masih kita cari. Jadi berbarengan dengan pembunuhan itu, pelaku ini mendatangkan istri sirinya dari Medan ke Kota Batam yang diinapkan di suatu hotel di Kota Batam, dan perannya itu membantu dalam memindahkan jenazah korban ini dari ruang tamu ke kamar korban. Gitu. Oke, baik. Pak Nugroho, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Metro Siang. Selamat siang, Pak Nugroho. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.